Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandra Ginola Chandra, nomor BP 2010 511 022. Baiklah, saya akan membuat tugas tentang video YouTube yang diberikan Bapak tentang arah pembangunan Sumatera Barat di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, menurut saya kasus pertama COVID-19 belum juga usai. Pandemi COVID-19 menghasilkan efek perubahan besar pada manusia dalam sektor ekonomi, sosial, gaya hidup, dan digitalisasi. Baiklah, kita harus menggunakan kerjasama nagari dengan perantau. Kontribusi dari perantau pada nagari atau desa atau kelurahan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar serta lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Misalnya, dengan pengembangan kawasan pariwisata dan produk unggulan di nagari, desa, atau kelurahan. Pembinaan kerjasama rantau berbasis ranah rantau pemerintah dan partnership. Contoh, kita tinggal di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini mempunyai pariwisata yang begitu banyak, seperti yang ada di Bukit Tinggi, di Kelok 9, dan di sebagainya. Oleh karena itu, kita harus melekatkan digitalisasi. Seperti kita memposting di lewat IG, Facebook, atau di media sosial bagaimana keadaan pariwisata atau wisata alam yang ada di negara kita. Dan orang banyak yang tahu karena kita memposting di IG tersebut. Dan kita bisa menggunakan digitalisasi melalui seperti karcis yang berbasis internet atau media sosial yang ada di aplikasi-aplikasi dengan memudahkan para pengunjung wisata yang di negara kita. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan orang rantau di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Karena sebenarnya orang-orang hebat Minang yang ada di pemerintahan, misalnya di negara-negara lain. Yang bidang sosial, menjalin silaturahmi antara pemerintah pusat dan daerah. 2. Menghadiri pengukuhan pengurus organisasi masyarakat Minang. Bidang budaya, pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya Minang melalui kegiatan-kegiatan misalnya festival seni dan budaya. Kita harus mengembangkan budaya kita ini yang ada di Minangkabau ke daerah-daerah lain supaya budaya kita ini membawa harum atau membanggakan anak-anak bangsa yang ada di budaya kita ini. Ketiga, bidang ekonomi. Sektor pariwisata, energi, industri pangan, peternakan, perkebunan, dan perdagangan. Untuk dapat menjalankan itu semua, kita memiliki tantangan dan peluang seperti peluang segi ekonomi sebenarnya masih sempat besar, misalnya segi pertanian, pariwisata, UMKM, dan lain-lain. Kalau SDM dilatih di BLK, kita bisa melakukan perubahan atau gerakan. Tantangannya, dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan di Sumatera Barat sangat signifikasi laju pertumbuhan ekonomi, melambat pada meningkatnya angka pengangguran. Di bidang kesehatan, kondisi kasus COVID-19 di Sumatera Barat sangat meningkat angkanya. Kemudian turun menjadi 9,43% dan membaik lagi November menjadi 7%.
Desember 4% dan Januari 3%. Namun pada Februari meningkat lagi 5-6% karena testing menurun, karena tenaga kesehatan lebih faktor ke vaksin. Cara mencegahnya tersebut adalah dengan kita memberi pembelajaran kepada masyarakat, pendalaman bagaimana virus ini sangat berbahaya, bukan main-main. Kita harus membaur dengan masyarakat tersebut supaya memberikan pendidikan seperti di bidang kesehatan atau apalah. Sumatera Barat juga turun angka masyarakat yang mau divaksin. Daerah kita nomor 2 dengan testing terbaik di Indonesia. Upaya yang perlu kita lakukan adalah memutus rantai penularan dan mengobati pasien yang terdampak, minimalisasi dampak dari COVID-19. Di bidang ekonomi, perlu dilakukan digitalisasi ekonomi pada ekonomi sumber. Sumatera Barat dalam satu dekade ekonominya menghadapi penurunan sebagai industri, misalnya dari industri olahan. Artinya ekonomi sudah slow down bahkan sebelum COVID-19 masuk ke Sumbar. Benar sekali. Ekonomi di Sumbar ini sangat slow down, seperti perkembangan olahan seperti beras. Karena beras pada umumnya dulu sudah dimasuk beras impor asal Thailand seperti beras Bulog. Oleh karena itu, pengusaha dalam negeri susah menjual berasnya ke daerah-daerah lain. Aspek digitalisasi masyarakat Sumbar masih sebatas kebutuhan komunikasi, jadi perlu adanya edukasi dengan arahan dan pemerintah Sumbar agar terjadinya efisiensi yang lebih baik untuk Sumbar. Dan terakhir, bidang pariwisata. Pembangunan definisi mapping berbasis RKIP revisi UU nomor 1 tahun 2020 tentang rencana induk pariwisata. Destinasi unggulan IKPI Provinsi dan 5 destinasi hasil kajian BI. Program adaptif COVID-19, bisnis, dan longing. Weekend and peak kuncinya adalah kolaborasi. Safety destination control terhadap destinasi, termasuk 3M harus ditingkatkan lagi. Buzzer Creative Economics, membuat suatu buzzer melalui online dengan mengumpulkan detensi. Ekonomi kreatif digabung dengan influencer. Selebgram jadikan buzzer virtual. Melakukan event-event adaptif COVID-19. Baiklah, itulah dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.